Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho gagal mencetak gol penalti untuk Timnas Indonesia U22 yang sebenarnya sangat mudah. Wonderkid Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi menjadi man of the match Timnas Indonesia versus Filipina. Sintayong resmi melatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas U23 di Asian Games 2023. Kapten Timnas Indonesia Senior Asnawi Mangkualam disamakan dengan bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho gagal mencetak gol penalti yang sebenarnya sangat mudah. Ya, Rizky Ridho gagal memperlebar keunggulan untuk Timnas Indonesia U22 usai tendangan penaltinya ditepis oleh kiper Filipina Camerat Quincy Julian. Duel Indonesia versus Filipina digelar di Stadion Olympic Stadium Kamboja. Meski sudah unggul 1-0, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 tidak menurunkan tempo permainan di awal babak kedua. Pada menit ke-51 Timnas Indonesia U22 nyaris mencetak gol kedua. Sayangnya tendangan yang dilepaskan Marcelino Ferdinand masih melambung tipis di atas gawang Filipina. Timnas Indonesia U22 mendapatkan penalti pada menit ke-58 usai Witan Sulaiman dilanggar di dalam kotak terlarang oleh pemain belakang Filipina Santiago Rublico. Sayangnya Rizky Ridho yang turun sebagai eksekutor gagal mengeksekusi penalti dengan baik lantaran bola ditepis oleh kiper Filipina Camerat Quincy Julian. Alhasil skor masih 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U22. Sebelumnya Garuda Muda mencetak gol pada akhir babak pertama lewat aksi Marcelino Ferdinand. Lalu di babak kedua Indonesia kembali menggila. Timnas Indonesia berhasil menambah pundi-pundi keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Irfan Jauhari dan juga Fatur Rahman. Hingga wasit meniup akhir jalannya pertandingan, Timnas Indonesia mempertahankan keunggulan dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Wonderkid Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi menjadi man of the match Timnas Indonesia versus Filipina. Ya, Ilham Rio Fahmi layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 3-0 yang diraih Timnas Indonesia atas Filipina. 3 gol kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina masing-masing lahir dari aksi Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fatur Rahman. Berkat hasil ini Timnas Indonesia U22 untuk sementara memimpin klasemen grup A dengan poin 3, sementara Filipina U22 terpuruk di dasar klasemen. Rio Fahmi tampil brilian di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia U22. Bek asal Persija Jakarta itu sangat rajin naik membantu serangan dari sektor sayap. Rio Fahmi pun berandil dalam proses terciptanya 2 gol Timnas Indonesia U22. Ia memberikan assist yang dituntaskan oleh Marcelino Ferdinand lewat tembakan Verstein di akhir babak pertama. Kemudian pada penghujung babak kedua, Rio Fahmi melepaskan crossing yang diteruskan oleh Fajar Fatur Rahman dengan sebuah tembakan voli untuk membobol gawang Filipina. Sintayong latih Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas U23 untuk Asian Games 2023. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Sintayong akan melatih Timnas Indonesia di FIFA Matchday dan Asian Games 2023. Saat ini juru taktik asal Korea Selatan itu sedang pulang kampung menyusul batal tampilnya Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Asian Games 2023 akan digelar di Hangzhou, Zhejiang, Cina pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Sementara FIFA Matchday bakal berlangsung pada Juni, September, Oktober, dan November 2023. Nantinya timnas yang akan berlaga di Asian Games 2023 adalah timnas U23. Sementara yang main di FIFA Matchday yaitu timnas senior. Ya, tetap Sintayong pelatih di Asian Games dan FIFA Matchday. Saya juga bicara dengan Coach Shin yang akan fokus di U23 dan tim senior, ujar Erick Thohir. Sementara untuk timnas level usia muda tidak akan dipegang Sintayong. Tim kelompok umur bakal dialihkan kepada pelatih lokal lainnya.
Ya, untuk yang muda-muda nanti kami cari pelatih lain supaya fokus, jangan semua borongan, tutur Erick Thohir. Ya, bahkan Coach Sintayong juga senang saat kami usulkan cari alternatif lain supaya ke depan pelatih bisa bersinergi antara timnas, kelompok umur, dan klub imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam disamakan dengan bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold. Ya, bek Jeonnam Dragons Asnawi Mangkualam ditengarai memiliki gaya permainan dengan bek Liverpool Trent Alexander-Arnold. Sama-sama pemain bertahan, Asnawi Mangkualam dan Trent Alexander-Arnold memiliki insting penyerangan yang luar biasa. Sayangnya posisi Asnawi Mangkualam seringkali diotak-atik oleh pelatih Jeonnam Dragons sehingga permainannya belum berkembang maksimal. Statistik Asnawi Mangkualam menunjukkan hal yang tak menyenangkan bagi Jeonnam Dragons saat ia bermain. Sejauh ini Asnawi Mangkualam sudah memainkan 6 laga untuk Jeonnam Dragons dari 10 pekan. Catatan yang bagus untuk Asnawi Mangkualam karena hampir menjadi pemain reguler di setiap pekannya. Namun yang menjadi persoalan adalah Jeonnam Dragons lebih sering kalah saat Asnawi Mangkualam dimainkan. Dari 6 laga tersebut Jeonnam Dragons kalah dalam 4 laga saat Asnawi Mangkualam bermain. Di 2 laga lainnya Asnawi Mangkualam sempat merasakan kemenangan 3-0 saat melawan Cheongju dan imbang 2-2 melawan Seongnam. Sementara di 4 laga Jeonnam Dragons tanpa Asnawi Mangkualam justru menang 3 kali dan kalah sekali. Sebagai pemain bertahan, Asnawi Mangkualam seringkali meninggalkan pos pertahanan untuk membantu lini serang. Hal itu terbukti dengan 2 assist yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam sejauh ini. Catatan Asnawi Mangkualam itu hampir sama dengan yang dimiliki oleh Trent Alexander-Arnold di Liverpool, yang jadi salah satu bek dengan jumlah assist terbanyak di Liga Inggris. Bedanya saat ini Trent Alexander-Arnold lebih banyak bermain di tengah dan mulai meninggalkan posisi aslinya sebagai bek kanan. Asnawi Mangkualam bisa saja ubah menjadi seorang gelandang oleh pelatih Jeonnam Dragons. Hal itu pernah dilakukan oleh Lee Jang Kwan dan juga terbukti berhasil dengan aksi-aksi individu Asnawi Mangkualam. Sayangnya Asnawi Mangkualam kemudian dikembalikan lagi di posisi aslinya dan Jeonnam Dragons justru lebih banyak kalah saat pemain nomor 14 tersebut diturunkan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.